Tokugawa, Geekfam dan juga RRQ kita saksikan. Land of Dawn akan menjadi saksinya. Wow, apakah ini akan menjadi match kemenangan pertama untuk Geekfam? Atau RRQ masih dalam kondisi win streak ya bertemu dengan Geekfam ya? Lo lihat tuh Baloyski, udah di mana sekarang Baloyski-nya? Baloyski kayaknya. Udah nemenin farming tuh. Iya, aku bantuin deh mukulin farming. Tapi ternyata dari Albert dipaksa untuk menggunakan retribution ya kok. Yes. Daripada keculik ya sama Baloyski. Tapi kali ini Finn masih mengganggu juga ke arah seorang Hans. Bakal coba di-push ke arah seorang Finn kali ini. Hans gak memberikan chance sama sekali. Dan Finn tumbang sebagai first blood di tangan seorang Hans. Definisi dipaksa tuh tadi ya. Dan bahkan dapetin satu buah poin kill yang cukup mahal di early. Dan bahkan dapetin Little Wanderer. Membuat seorang Albert akan coba diganggu pergerakan di area jungle. Tapi Baloyski harus mundur ke arah belakang karena Finn sudah kembali ke lane of Dawn. Sementara kali ini Albert dengan posisi yang dia harus fokus untuk dapetin level 4 terlebih dahulu setidaknya. Dan Skylar sudah mulai di cover oleh seorang Finn kali ini di area bawahnya. Tapi lihat pergerakan dari Elzura yang diam-diam dia bersembunyi. Tapi Skylar harus berhati-hati. Terlihat sangat amat low sekali tadi ya. Dengan masih bisa dipuk tentunya oleh seorang Kadera. Tapi Baloyski sama dengan Elzura sudah mengamankan menzoning dari area river bawahnya. Sehingga tidak akan ada eksekusi yang terlalu berlebihan dari RRQ Hoshi. Mereka nggak akan terlalu offside ya dari posisi RRQ Hoshi sendiri. Dan Geekfam kali ini tarik ulur yang dilakukan oleh Geekfam di 2 menit pertama. Ini yang menurut aku juga Skylar kayaknya untuk di laningnya dia harus agak sabar sih. Hati-hati banget. Karena ini belajar dari game yang pertama. Informasi penting banget. Iya, benar banget. Tapi Lord atau Turtle Pit-nya sudah standby. Nah, ini dia. Pura-pura ninja. Kali ini akan kembali diperebutkan oleh kedua belah tim. Tapi Baloyski yang masih menjadi orang yang paling menyebalkan untuk tim RRQ Hoshi melihat ini benar-benar menjadi sebuah titik. Apa ya, gue bisa bilang dia tuh bisa titik tembak Geekfam loh, selalu. Selalu ya. Tadi dapetin Lord. Dia yang pertama Iron Boom. Iya. Aduh, tebal sekali loh. Tapi kali ini nampaknya Parsianya langsung melakukan zoning out. Lihat, kalibrasi dapetin Albert tanpa ada sedikit pun counter ataupun engage. Memilih untuk merelakan saja turtle yang pertama dibandingkan harus terkehilangan 2-3 orang. Iya, ini ada Feather Art Strike tentunya. Yang dipakai untuk menzoning pemain-pemain dari Geekfam. Biar mereka nggak bisa nge-push untuk melakukan kontes ke arah turtle-nya. Sehingga RRQ Hoshi masih bisa dapetin objektifnya kali ini. Tapi di area bawah masih cukup tegang ya Bun dari kedua belah gold laner kali ini. Dan Finn mau nggak mau sepertinya mereka bakal coba Finn lebih keras usahanya kali ini untuk lakukan rotasi ke area bawah juga. Karena Skylar yang perlu di babysit di di cover biar Skylarnya tuh gak tumbang di awal. Ya, karena di tengahnya sendiri kan Parsha ya, yang masih punya wings by wings nantinya untuk bisa kabur. Jadi masih bisa lah ya sendirian. Tapi kali ini Albert, heavy finish sekarang Baloyski. Kali ini Baloyski akan tumbang di tangan seorang Clay. Tapi dari seorang Kadera, coba untuk memecahkan minus point. Tapi RP dari strike dari seorang Clay. Elzura bakal coba untuk arkin chip ke arah seorang Clay. Kali ini diganggu, dipotong. Ternyata di area bawahnya dan belum ada yang tumbang selain seorang Baloyski. Dan bahkan lihat di depan sana karena dari seorang Finn takut Clay ditumbangin sama Hans. Dia pasang altarnya, Spectre-nya keluar, Hans langsung mengurungkan diri. Oke, yang tadinya dia mencoba untuk memotong seorang Clay, gak jadi, gak berhasil. Ada look di depan sana, sebuah falling star menyembuhkan falling monster. Ternyata tidak berhasil mendapatkan satu bola. Itu Wonder, Lazura masih memegang satu buah Feather Estrik yang dimiliki dari seorang Elzura. Dan ini dia fun fact. Faramis Revamp pertama kali muncul di tangan Finn sebelum Faramis adalah pocket strat milik Lemon. Iya, Lemon ya yang selalu pakai Di samping. hero apa aja deh pokoknya. Di saat lagi Leomord tidak dipakai, dia pakai Leomord. Ya kan? Faramis gak ada yang pakai, di samping dia pakai Faramis. Tidak ada yang pakai Putra petir, Putra petir, iya. Iritel, waduh. retail juga ada ya dari mungkin dari emblemnya sendiri sekarang ya kita tahu lah bagaimana pentingnya mungkin ya untuk Avaris sendiri di tangan dari Uranus dan juga Cloud. Sementara tadi kalau kita melihat ya ada satu buah I'm offended namun tidak menculik ke arah pemain-pemain dari RRQ Hoshi sendiri. Karena di sini posisinya sepertinya turtle yang akan menjadi objektif dari kedua belah tim. Luke sudah terlihat di area rivernya sementara Baloyski tidak memiliki yang offended seperti yang akan coba ditahan. Elzura udah nge-copy dengan Feather Ice yang dibuka saja di area midnya. Tapi Albert tentunya dengan heavy spin yang connect kali ini. Terbuka lebar membuat Geekfam tentunya tidak bisa maju ke area turtle. Tidak mau kehilangan turtle kembali tapi dia patung Sadera.
kali ini mencoba untuk melakukan push terhadap Skylar. Walaupun dari segi owning ya, aku lihat sih kayaknya dari segi item dimenangkan oleh seorang Sadera sih. Tapi nggak banyak lah, nggak sebanyak di game pertama owningnya. Beda karena ini Baloiski-nya kan nggak bisa melakukan inisiator. Ya, tapi ini dua purify sih, jadi cukup respect lah buat Alki dan ini bisa menghilangkan juga mungkin momentum dari weakness point yang nanti bisa didapatkan oleh Kadira. Betul, itu yang penting. Apalagi Parsha ya. Parsha. Ya kalaupun dia belum ada winter ya mau nggak mau di purify. Mau tidak mau, dan bahkan di arah bottom lane Baloiski kembali menunjukkan satu buah sayatannya. Nampaknya Finn udah tahu dengan posisi seperti itu. Membuat Finn langsung respon. Ini respon Finn ini loh yang sebenarnya mahal banget kalau menurut aku, Pung. Ini tuh kayak dia tuh cepat banget untuk merespon di mana celah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh Geek Farm. Dan posisi dari Skylar tentunya yang terus-terusan di cover habis-habisan sih. Mereka tahu mereka nggak boleh kehilangan Skylar, sama seperti di game pertama. Mereka nggak boleh sampai Skylarnya ini gampang terpilos. Tapi Skylar balik lagi sepertinya. Masih punya Battle Mirror Image dan Kadira belum bisa untuk dapetin momentum di area bawah. Sementara Baloiski coba untuk menangkap ke arah seorang Albert, tapi Clay masih punya Feather Ice Strike. Luke yang sudah terlihat untuk nge-cut minion di area mid digagalkan begitu saja. Oke, para pemain dari tim Geek Farm coba untuk mendapatkan satu Albert, tapi Baloiski ini dia bisa poking tumbang sih damage dia. yang dilakukan. Satu buah gameplay dari Ararkeosi yang udah tahu cara menyelesaikan permainan dari Baloiski adalah melakukan poking damage ya, tapi lihat di arah bottom lane. Finn kali ini masih menahan dan bahkan hilang begitu saja. Tidak punya apa-apa lagi, tapi Albert mencoba untuk menutup dan ternyata Spectre slide down. Double kill berhasil didapatkan. Permainan tim Geek Farm, bahkan mereka berhasil mendapatkan 3 poin di arah bottom lane kah? Oh, masih punya altar. Iya, tadi gue kira dari Finn pengen pakai altarnya, tapi ditahan dan ternyata dia tumbang. Dan itu membuat dari Kadiranya dia sukses dapetin 2 poin kill. Dan posisi tadi nggak ada minion juga sih sebenarnya yang jalan karena mungkin udah di-clear terlebih dahulu ya. Dan bahkan kali ini turtle-nya berhasil diamankan oleh Geek Farm. Yes, dan bahkan Skylar itu nggak expect kalau ada seorang hunt yang datang tiba-tiba langsung diserap. Hilang begitu saja. Dia motong ya tadi. Potong langsung. Masih dengan keunggulan 4 poin kill, tapi untungnya dari arah Kyoshi mereka masih tidak terlalu jauh. Mereka masih bisa mengejar permainan dari tim Geek Farm dengan adanya gameplay yang cukup agresif kalau kita bisa lihat ya. Lihat, Geek Farm bahkan di arah bottom lane, dia udah berhasil mendapatkan satu buah turret dari arah Kyoshi. Arah Kyoshi kali ini yang belum bisa memecahkan satu turret pun dari tim Geek Farm. Iya, mereka masih cari momentumnya mereka sih. Tapi permasalahannya lu kali ini yang mengganggu banget di area bawahnya. Ngekat minion dan bahkan memberikan poke damage ke arah seorang Skylar. Oh, di tas-tas, tapi kali ini masih ada blessing duet dari seorang Skylar, dipukul mundur dari seorang Luke-nya. Bakal coba dikejar. Kebanyakan tas-tas dan kali ini Skylar gak akan memberikan kesempatan ke arah seorang Luke kali, tapi ternyata Sky juga datang untuk mengcover. Sementara di area atas, R7 Baloiski dengan Emo Bandit yang tidak berhasil ngelok ke arah R7. Ini masih bisa ditahan sepertinya di area atas. Udah ada Golden Staff, Weakness Point telah keluar, tapi kali ini lihat Crossbow Tank Finn. Oh no. Backstray-nya di saat yang tepat berhasil mencoba untuk menutup permainan dari seorang 1-1. Dan Finn kali ini kayaknya harus mundur ke arah belakang. Albert gak bisa initiate lebih dalam lagi. Posisi dari Hans belum terbuka. Lihat di minimap. Hans hilang. Baloiski, I'm offended. Mencoba dibalaskan kembali. Heavy speed. Baloiski terperangkap. No follow up damage Skylar. Sadera masih dalam mode Spectre. Hilang begitu saja. Tapi Hans Seven bersama dengan Skylar. Israel dan Pakat. Baloiski gak bisa menutup permainannya. Benar yang mencoba untuk mendistrik seorang Sadera. Tapi di belakang sana Hans masih mendapatkan 2 hilang. Dan para pemain dari tim Ararkeosi mereka harus reset kembali. Counter setup yang dilakukan Crossbow Tank dan pakai R7 down. R7 gak bisa bertahan lebih lama lagi. Killing spree didapatkan oleh Geek Farm. Wow. Ketika Alzura mengkopi ke arah seorang Finn, altar yang dibuka, itu timing yang pas banget. Hans yang berhasil untuk ngepuk ke area belakangnya ini membuat dari Skylar gak bisa terlalu maju. Yes, Karena posisi dia bisa dipotong sama seorang Hans yang udah join event tadi. Ya, beda dengan game yang pertama di mana targetnya cuma 2. Sekarang dia punya 3 target. Clay, Finn, dan juga Skylar. 3 hero yang notabene cukup tipis untuk bisa langsung diterobos oleh Karina. Yes. Clay kali ini juga dia posisinya sebenarnya fixnya itu nggak seperti yang sebelumnya. Kalau reward manipulation lo masih di ujung sana. Wah, Tapi ini kan kalau di Federation di tengah. Iya. Iya, sebenarnya Federation itu di tengah. Tapi lihat Albert tidak akan melepaskan sedikit posisi dari seorang Shadera. Dan bahkan Emo Bandit miss dari seorang Baloiski. King, Alzura melakukan poking damage lah. Oh, ini bukan hal yang baik. Hans sudah memiliki Shadow Twin Blade. Siapapun Clay, Finn, ataupun Skylar dia bisa disreset dengan cepat. Iya. Diselesaikan dengan cepat dan lihat itemnya. Di mid seperti ini. Dari seorang Albert.
Dia Sakit udah punya 2 item dan jauh banget. Di kanan udah punya Holy Crystal, Shadow Twin Blade. Ini bukan item yang murah, Bung. Ya itu yang item, ya kalau Shadow Twin ya masih murah. Ya, Holy Crystal mah. Holy Holy Crystal itu Crystal sama mahal lah. banget. Masih sama kayak Sky Guardian Helmet lah. Yes, oke. Tinggal 1 item. Albert tidak takut. Ada S-Track-nya. Oh. MVP Poloski tertangkap. Down di depan sana dibalikan kanannya bersama dengan 1. Cross vaulting. Sadera. Win of Nature. Dapat ke double kill. Meski Bossy Pekir dan Scalar dan di depan sana Albert memiliki 1 buah retribution. Dan bahkan diamankan dengan cukup mudah. Iya, dengan cukup mudah, tapi Luke di sisi lainnya berhasil untuk mendapatkan seorang Clay. 1 buah Feather Astrak yang dibuka lebih awal dari seorang Clay. Menumbangkan pemain terlebih dahulu yaitu Baloyski. Yes. Tidak ada Baloyski nggak akan ada inisiasi. Gak ada yang berani. Ya, dan tim fightnya bakal berantakan tadi. Iya. Untuk Geek Fam sendiri. Jadi nice play untuk RQ Hozi. Tapi Geek Fam juga so far so good untuk kedua tim ini. Mereka masih saling menyeimbangkan satu sama lain untuk sisi dari ekonomi mereka sendiri. Terutama mungkin untuk Kadira dengan damage dealt by Axe. Dimana dia ini cukup tinggi untuk damage dealt-nya. Iya, dan kali ini Lord yang berhasil diamankan oleh Arakiyoshi bakal menggiring jalannya menuju ke area top lane. Sementara, apakah inisiasi dari Geek Fam kali masih bisa ditahan? Mereka udah dapetin caranya untuk memberikan hook damage terus-terusan ke arah Baloyski biar Baloyski yang pulang. Baloyski-nya nggak bisa melakukan inisiasi dengan sangat-sangat mudah. Setidaknya membuat Baloyski ini nggak akan dapetin kesempatan karena posisi dia low, dia harus mundur, dia harus recall balik ke area base-nya. Dan itu yang dimaksimalkan sama Arakiyoshi sebelum adanya inisiasi yang dibuka sama seorang Baloyski. Tapi Hans kali ini bakal coba untuk menahan di area bawahnya. Dicek sama seorang Finn. Dan bahkan di Ghostbuster oleh seorang Finn kali ini. Tapi Albert, heavy spin-nya lock lagi. Dan kita ada Rush Strike dari seorang Clay. Hans berhasil ditumbangkan di posisi seorang Skylar. Dan kali ini Skylar bakal berfokus terhadap objektifnya. Lihat Luke bakal coba dikejar-kejar Finn. Bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Luke. Biar Skylar bisa dapetin objektif turretnya. Oke, shutdown yang mahal didapatkan di arah bottom lane. Di depan sana, Sadera mencoba untuk melawan seorang R7, tapi damage-nya lumayan sakit. Ada seorang Albert mencoba untuk melakukan potongan, tapi Baloyski memberikan informasi, it's time to bake. Ini saatnya mundur menjemput pergerakan dari seorang One dan berhasil menjemput dengan aman selama Sentosa sampai tujuan. Para pemain dari tim Geek Fam, mereka kali ini tertinggal Rp2.000, 1 buah turret. Dan tentunya lihat teriakan di arena. Iya. Ini membuat para pemain dari tim Arakiyoshi nampaknya lebih semangat. Dan dari segi item ini tidak terlalu berbeda jauh dari sebelumnya, Pung. Ini agak lebih equal. Ya masih tetap sama sih karena di Gold juga cuma 1000 bedanya gitu. Iya, betul. Gak jauh-jauh banget dengan 12 menit yang sedang terjadi sekarang. Sekarang tinggal siapa yang bakal melakukan inisiasi, siapa yang bakal kena geng pertama kali seperti yang tadi kalau kita lihat Arakiyoshi. Mereka langsung ke geng ke arah bawah karena mereka melihat adanya opening di sana di mana Hans hanya sendirian. Oke. Kalau aku lihat nih berarti look-nya ini emang lebih dibikin lebih sustain ya. Tapi kalau aku pribadi ya dengan posisi seperti ini. Tandanya look ini benar-benar harus mengganggu Clay. Ya, kan Clay, memang Clay jadi tujuan dia. Ya, Dia harus ditutup banget. Karena dia baru mau Ice Cream ataupun dia mau Winter sekarang. Harusnya sih Winter. Dia harus benar-benar ngegangguin Clay-nya sih. Harus. Karena dia bakal jadi sandbag di area belakangnya. Jadi damage-nya setidaknya masih bisa ditahan. Tapi kalau misalnya nanti dari Time Blade atau Genius One untuk seorang Clay, ini penetration-nya mungkin masih bisa tembus ke arah Luke. At least minimal Holy kalaupun dia Holy nggak Crystal. kalaupun dia nggak nahan damage, Aha. ya udah. Dia bisa Tandanya. team fight-nya. Dia apa? Ya, dia bikin distraction di sana. Dia Iya. bikin semua orang semua fokus terhadap dia. Bikin semua soft skill keluar ke arah dia. Asik Saderanya space bebas. Nah. Alzuranya bebas. Tapi lihat Albert sudah mengeluarkan heavy spin-nya. Membuat Baloyski mengeluarkan flicker. Tapi lihat satu Azura. pakai red strike. Almost. Albert terbakar. Lihat Skylar blazing. 2 tadu ganti Sadera. Dan hampir saja keluar kelas bawah. Tapi double kill. Didapatkan oleh Skylar. Meanwhile, Lord kali ini bakal coba didapatkan oleh seorang Albert. Tapi lihat Hans is coming. Dan retribution from Albert. Ezreal. Hans down. Ini Bantana. Wow. 3 player dari tim Geek Fam hilang di sana tidak tepat. Lord muncul ke arah bottom lane. Dan sedangkan di arah top lane, mereka memiliki minion. Dan tentunya inner turret yang dimiliki Geek Fam ini akan pecah dengan instan. Dengan posisi tim fight 4 melawan 5 karena posisi Luke tadi lagi sibuk di area bawah. Ini membuat Geek Fam tentunya gampang diculik karena gak akan ada yang bisa ngeculik. Oh my god, Tapi heavy kali ini, spin! Baloyski berhasil ditumbangkan. Tidak bisa diselamatkan. Skylar Israel kali ini mencoba untuk mendapatkan 1 buah base turret dari arah Bislan. Geek Fam menghilangkan 1 buah look. Apakah tujuan Wah. selanjutnya?
Tapi nampaknya tujuan itu agak sedikit diredam. Final Restrict, one last hit. Look still survive in the top lane. Look tetap bertahan. Sadera ini menjadi salah satu poin utama Geekfam untuk menyelamatkan base-nya. Dan bahkan kali ini Lord yang mulai masuk ke area bawah. Apakah masih bisa ditahan Geekfam? Mereka harus melakukan defense kali ini. Tapi R7 menahan di area depan menjadi sandbag. Tapi Albert mencoba untuk ngelok ke arah seorang Luke. Mencoba untuk memisahkan team fight kali ini. Tapi Skylar bakal langsung bermain objektif kali ini. Blazing Blade di pop up. Luke berada dari belakang kali terpisah dari kawan-kawan Geekfam. Federasi dibuka. Dan bahkan satu buah altar juga dibuka dari seorang Finn. Hanya men-secure posisi dari RRQ Hoshi yang tadi sempat dipuk sama seorang Luke. Lord 12 dapetin 3 base turret. Wah itu maksimal banget. Iya. Itu maksimal banget. Bonusnya pecah base ya. Tapi base-nya belum pecah sama sekali. Lord Evil masih akan tunggu mungkin untuk kedua belah tim ini. Tapi ya itu nice play tadi dari Finn sendiri, mana dia memang membuka altarnya biar ada safety bagi teman-teman yang lain untuk bisa mundur ke belakang. Terjamin ya Bun? Benar. Sedangkan dari Geekfam ya balik lagi ini adalah situasi yang dimana mereka harus bisa kembalikan dengan serangan dadakan. Mereka harus bisa kasih surprise untuk RRQ Hoshi. Jangan sampai satu pemain mereka tiba-tiba ke spot di sisi yang berbeda dan langsung tim fight-nya diinisiasi oleh RRQ. Trigger dari satu buah Wind of Nature dari seorang Sadera juga harus tenang. Dan ditambah lagi Sadera ini nggak boleh berinisiat untuk coba menuju ke arah Clay. Pokoknya dia pecahin siapapun weakness point di depan sana. Itu udah cukup. Sebenarnya Clay itu jadi tugas ya, kalau nggak Hans, Luke sih sebenarnya. Iya Hans, Luke. Jadi emang Clay ini bukan tugas saya Sadera. Karena kalau Sadera masuk, itu malah kelar untuk dia. Dia yang bahaya, dia yang malah bisa hilang. Tapi gila sih, R7 dia benar-benar nge-cover posisi dari Clay. Tadi Hans mencoba untuk menculik area belakang, di mana posisi dari Clay itu HP udah setengah. Tapi Wah. di-cover sama R7. Benar. Tapi satu hal nih, Skylar dia niat banget pakai si Halberd. Dia niat untuk one by one situation. Dan lihat, recall dikeluarkan, lihat item dari seorang Skylar. Dia nggak peduli sama yang namanya Esmeralda. Dia pengen one by one situation. Dia pengen numbangin siapapun yang ada di depan sana, even itu Baloiski. Iya, dia punya Demon Hunter Sword tentunya, tapi Kadera coba untuk memecahkan minus point, tapi ternyata Albert heavy spin. Kalau karena seorang Baloiski masih punya satu buah ulti tentunya, tapi kali ini bakal coba dibalikin keadaannya. R7, Baloiski masih punya immortality, tapi R7 menahan damage yang begitu Oh my perih. God. 3 pemain, 4 bahkan dari Geekfam menumbangkan R7 dan bahkan 2 pemain lainnya ditumbangkan kali ini RRQ Hoshi. Double kill didapatkan dan tentunya tersisa 2 player dari tim RRQ Hoshi. Sadera di garis depan mencoba untuk menumbangkan satu buah inner turret. Sama Loiski, Finn di garis depan berarti tumbangkan. Oh my god, ini bencana. Tersisa satu, Albert seorang diri. Apakah Albert mau kembali hadir untuk Kadera? kali ini? Kadera masih mau lebih. Baloiski. Time. Dan ternyata bisa Sanchen. Berarti dapatkan seorang Albert dan tidak bisa terlalu lama. Albert kali berhasil mundur ke arah belakang, heavy spinnya low. Masih mau lebih. Ada Clay. Berhasil menumbangkan Finn kali ini. Dan seorang Clay tidak berhasil mendapatkan perlindungan. Clay gak Tapi bisa setidaknya melindungi seorang Finn di sana, Momochan. Tapi setidaknya Skylar dapetin look-nya kali ini. Ini membuat Geekfam mereka nggak bisa untuk paksain dapetin Lord-nya ke bawah. Ya, dan juga mereka harus recall kembali ke belakang karena full HP mereka yang super low membuat mereka harus bermain safe. Ini Itu sekali tengah hilang semua. season 6 mereka punya Finn moment. Iya. Season 10 Albert moment. Bener. Finn Iya, juga tadi iya. sebenarnya dia maju karena dia tahu dia masih punya stack dari pasifnya dia. Albert lagi. Pakaikan langsung survive, langsung revive dan setelah itu masih ada Albert lagi yang masuk ke backup. Iya, dia Waktu masih itu ada Albert pakai Distin Wattler. juga. Ingat gak season 6? Masih yang Ya. dia tahan base-nya kan? Oke, retribusi tapi kali ini Momochan. Retribusi di swap point. Albert berhasil menyelamatkannya. Ini pertanda untuk mundur. Mundur. Tapi Kadera sepertinya dia masih mencoba untuk mencicil, memecahkan weakness point yang tidak pecah ke arah seorang Albert dan Geekfam. Mereka harus memasuki mode defensif lagi sekarang. Oke, almost but it's never enough. Yes, dan ini harus bisa ditahan juga untuk Geekfam di atas ya, atau di luar dari base mereka karena dengan adanya altar, kalau sampai dibarengin dengan Lord yang sudah evolve juga dari RRQ Hoshi, mereka tinggal fokus buat bisa ke arah base ya udah fokus Lihat aja. gak? Baloiski tadi dari tinggal setitik Iya. meskipun dia masih punya immortal ya. Yes. Tapi kalau pemain-pemain ya mungkin kayak kita ya, sabar gue recall dulu pulang. Itu jadi rugi malah ya kalau dia masih mau lebih, Kalau tapi dia masih berani loh. kali ini di menit 19 Lord sudah dewasa dan sudah bisa bikin kecewa, tapi Albert telah memberikan sedikit informasi. 2 player mereka sebelah kiri. Sadera ini nggak boleh masuk lebih dalam lagi karena kalau Sadera dan Geekfam nggak Iya, punya perlindungan bahaya dari sih. segi physical damage. Lihat. RRQ, Clay telah memberikan damage, Atinasio telah keluar, Clay telah memberikan ultimate-nya.
Ini membuat Clay tidak memiliki lagi PDS. Baloski, Amo Bandit ke atas mendapatkan Skylar. Mirror image di saat yang tepat. Membuat flicker ke arah belakang dari Baloski. What happened? The passing duet! Skylar, dapatkan base itu bukan dengan bebas. Hierarchy take the game! Hierarchy berhasil membalikan keadaan. Berhasil memenangkan match pertama di FPL season yang ke-10. Dengan satu straight boost dari Hierarchy Hoshi. Skylar. Mereka dapetin momentum